إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Hafid tercepat di dunia. Aku sinali anakku tak untuk akhirnya jadi wali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda menyampaikan kepada para sahabatnya tentang mewaspadai amalan-amalan yang tidak dianjurkan, yang tidak dicontohkan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Di mana hadis ini jamaah rahmatullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Maka dua lafaz ini jamaah rahmatullah, hadis yang sangat pendek namun memberikan kepada kita semuanya faedah yang sangat sungguh luar biasa banyaknya bagi kita semuanya. Ya, walaupun sebagian orang-orang yang membenci amalan-amalan sunnah dengan melakukan amalan-amalan bid'ah, mereka kemudian mengatakan Salafi Wahabi itu dalilnya cuma satu. Dalil mereka adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini saja hadis mereka. Itu Salafi Wahabi. Sehingga kemudian mereka pun melakukan peremehan, perendahan terhadap hadis Nabi SAW yang mulia ini. Padahal zaman rahmatullah, hadis ini sungguh sangat luar biasa, menyampaikan kepada kita faedah-faedah yang sangat banyak untuk kita bisa aplikasikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zaman rahmatullah perlu kita ketahui bersama, dan mungkin kita sudah tahu, syarat diterimanya amalan itu harus dua terpenuhi padanya. Setiap kali kita melakukan sebuah amalan, maka lihat apakah amalan kita ini memenuhi syarat yang dipersyaratkan Allahu Jalla wa'ala. Begitu pula dengan Nabi SAW. Jadi syarat ini bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh ustaz-ustaz salaf yang dikatakan Wahabi, atau yang dibuat oleh para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Tetapi mereka menyebutkan dua syarat ini adalah merupakan isyarat dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Syarat yang pertama, seseorang akan diterima amalannya manakala dia beribadah kepada Allah di atas ikhlas, mukhlishina lahuddin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan manusia itu tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bukan beribadah karena riya, bukan karena sum'ah, ingin didengar kebaikannya, bukan karena ingin dipuji kebaikannya, bukan jamaah rahmatullah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang pertama ini sudah mulai terkikis di dalam diri seorang hamba. Ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika salat, ketika bersedekah, ketika berumrah, ketika berhaji, hatta berceramah mungkin, tidak menutup kemungkinan yang terkadang ada di dalam diri seseorang itu beribadah bukan karena ikhlas, bukan karena mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tendensi-tendensi yang lainnya, tujuan-tujuan yang lainnya, keinginan-keinginan yang lainnya. Ya, boleh jadi karena riyasah, ingin meraih kepemimpinan atau ingin meraih dunia. Na'udzubillahi min dzalik, pujian manusia, sanjungan manusia.
dan yang lainnya jamaah rahmatullah yang berkaitan dengan fitnah dunia. Kemudian syarat yang kedua yang merupakan syarat mutlak seseorang harus beribadah kepada Allah adalah ibadah tersebut mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada tuntunannya, harus ada contohnya, harus ada teladannya, takrirnya dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tidak boleh seseorang itu beribadah, mungkin dia ikhlas, saya bersedekah ikhlas Ustaz 5 juta, 7 juta, 10 juta, 100 juta dan seterusnya. Tapi mereka tidak mutabah, tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam perkara kebaikan. Misalnya saya ikhlas Ustaz memanggil seseorang untuk yasinan, tahlilan, seseorang ketika meninggal atau di kuburannya, saya yang berikan uang, saya yang akan mengeluarkan dana. Walaupun kita mungkin ikhlas mengeluarkan dana, tapi lihat apakah ibadah tersebut ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Inilah jamaah rahmatullah yang Nabi SAW sebutkan tentang mengikuti sunnah Nabi SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, teladannya dari kami, dari Nabi SAW, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian datang hadis lagi, hadis yang lainnya yang menegaskan dalil yang kita sebutkan tadi. Dua hadis ini tentang mutaba'atun Nabi SAW dalam beribadah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita bacakan tadi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perhatikan lafaz yang pertama, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap amalan bid'ah yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut adalah amalan sesat. Maka lafaz yang pertama ini jamaah rahmatullah sangat banyak faedah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita renungkan setiap kali kita beribadah kepada Allah. Cocokkan dengan hati kita, apakah kita ikhlas? Kalau sudah ikhlas, cocokkan apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin, kullu jamaah rahmatullah, ini adalah semuanya, lil jami'. Para ulama mengatakan semuanya tanpa terkecuali. Apapun amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, tidak ada suri teladannya dari Nabi SAW, teladannya dari Nabi SAW, kullu, tanpa terkecuali jamaah rahmatullah, tanpa terkecuali siapapun yang melakukannya. Apakah dia seorang kiai, seorang ustaz, seorang profesor, seorang doktor, kullu bid'atin. Nabi SAW tidak memperkecualikan jamaah rahmatullah. Siapapun di antara manusia di zaman kita sekarang ini, bid'ah yang melakukan amalan yang tidak ada asasnya dalam agama ini, yang tidak ada sandarannya, dikatakan bid'ah jamaah rahmatullah adalah amalan yang tidak ada asasnya, tidak ada pendalilannya, tidak ada syar'inya, tidak ada asalnya, tidak ada pondasinya dari Quran dan nas sunnah Nabi SAW. Ini dikatakan bid'ah. Dan ya, sebagian orang mengatakan di sana Ustaz ada bid'ah dhalalah, ada bid'atun hasanah. Pembagian bid'atun dhalalah wa bid'atun hasanah ini adalah pembagian bid'ah sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan sendiri kullu bid'atin dhalalah. Setiap amalan yang bid'ah itu sesat. Kemudian muncul orang mengatakan di sana Ustaz ada kan amalan baik, amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, diamalkan oleh kiai-kiai kita, diamalkan oleh pondok tertentu, ormas tertentu. Kalau kita ingin menggunakan akal sehat dan fitrah yang lurus, maka perkataan siapa yang kita ikuti? Apakah perkataan habaib tertentu, ustaz tertentu, kiai tertentu, atau perkataan Nabi SAW yang mulia? Siapakah teladan kita? Bukankah Allah mengatakan wa in tuti'u tahtadu? Kalau kau ikuti Muhammad, kau akan mendapatkan petunjuk. Ketahuilah jamaah rahmatullah, ajaran sesat,
kemudian munculnya nabi-nabi palsu, itu bukan di zaman kita sekarang ini. Sudah ada berlalu. Nabi SAW masih hidup, banyak manusia yang mengaku nabi, mengajarkan amalan-amalan yang datang dari sisi mereka, dan mereka mengatakan ini agama dari Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Muhammad Nabi, saya juga Nabi, dan antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab yang mengajarkan kalam-kalam yang dia katakan ini firman Allah, mengajarkan amalan-amalan dia mengatakan ini amalan dari Allah. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, banyak manusia mengaku ini amalan sunnah, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bermasalah. Am lahum syuraka, apakah orang-orang yang mengatakan bid'ah hasanah ini punya sekutu, punya tandingan selain daripada Allah? Syara'u minad din ma lam yu'zam bih. Dia memberi tandingan-tandingan ini, arbaba min dunillah, tuan-tuan mereka selain daripada Allah mensyariatkan sesuatu kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan ini kan bid'atun hasanah, ini kan bid'ah baik, bisa mengumpulkan manusia, menyambung tali persaudaraan, membantu manusia, bla 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 dan seterusnya. Sehingga apa, jamaah rahmatullah, bid'ah ini semakin menjamur dengan kaidah bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Si fulan melakukan demikian, si fulan melakukan demikian, begini begitu dan seterusnya. Banyak amalan jamaah rahmatullah, sehingga sunnah Nabi SAW yang banyak ini ditinggalkan dengan melakukan amalan bid'atun hasanah, bid'ah yang dimunculkan oleh manusia biasa dari umatnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Apakah kita kemudian mengatakan hadisnya Wahabi itu cuma satu ini saja? Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan tahdziran amalan bid'ah ini banyak. Munculnya dai-dai sesat yang sesat dan menyesatkan ini banyak. Memberikan kita warning, perhatian Nabi SAW kepada kita, hati-hati dari sosok dai sesat dan menyesatkan yang mengajarkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, amalan bid'ah ini sejak dahulu sudah ada, terus menerus dalam perkara akidah, bid'atul aqadiyah, i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan akidah, bid'ah berkaitan dengan amalan, ini sudah ada jamaah rahmatullah, dan terus menerus. Seperti sufi, ya, sufi satu melakukan ini, sufi satu melakukan itu, sampai kepada wahdatul wujud. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, memuliakan hadis ini, mengikuti hadis ini, menjalankan hadis ini adalah merupakan keselamatan. Yaitu apa? Kita menjauhi bid'ah. Semua bid'ah, amalan-amalan yang diajarkan oleh manusia, yang mana manusia ini tidak bertanggung jawab, tidak ada pendalilannya dari nas Quran maupun sunnah Nabi SAW yang sahih dan sahih. Maka jamaah rahmatullah Jalla wa Ala, kullu bid'atin dhalalah. Nabimu berkata demikian, bukan ustaznya Salafi Wahabi, tidak jamaah rahmatullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Hadis ini adalah untuk menjaga, perhatikan kata para ulama, hadis ini untuk menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah. Andaikan bukan dalil ini, dalil yang sejenis ini dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita, maukah aku sampaikan kepada kalian, ala unabbikum bi khair, maukah aku sampaikan kepada kalian orang-orang yang sesat dalam beramal, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka melakukan amalan yang baik, amalan yang dicintai Allah, padahal amalan tersebut dimurkai dan dibenci dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hadis ini adalah hadis untuk menjaga amalan-amalan dari amalan-amalan bid'ah. Amalan bid'ah yang disisipkan dalam agama Islam, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, kemudian disisipkan, kemudian dikaitkan, ini bahasanya ini adalah agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik, kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan jamaah rahmatullah, semua amalan bid'ah itu mengarah kepada kesesatan. Tidak bisa tidak, karena Nabi kita SAW telah menegaskan dan menjelaskan hal tersebut. Setiap amalan bid'ah itu pasti sesat. Dan lihat, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW, maha benar Allah dan maha benar Nabi SAW. Boleh mengatakan, Nabi SAW mengatakan, setiap amalan bid'ah yang tidak saya ajarkan, maka itu mengajak kepada kesesatan.
Coba lihat zaman rahmatullah. Perhatikan orang-orang yang mengamalkan amalan bid'ah. Adakah mereka merasakan nikmatnya beribadah? Adakah mereka merasakan ketenangan beribadah? Adakah mereka kemudian berlezat-lezat dengan ibadah yang mereka lakukan? Tidak. Setiap kali mereka melakukan amalan bid'ah, mereka akan semakin sesat. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hati-hati zaman rahmatullah. Nabi SAW mengatakan dalam firman-Nya bahwasanya wa may yushaqi rasul, siapa yang menyelisihi rasul, berpaling dari sunnah rasul, ya, mengikuti jalan selain daripada rasul. Wa may yushaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepada mereka hujah yang jelas. Nas dari Quran dan sunnah Nabi SAW yang jelas tentang amalan sunnah dan amalan bidah, tauhid dan sunnah, ketaatan dan maksiat. Yang mereka mengambil jalan selain daripada jalan Rasul, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain daripada jalannya orang beriman, yaitu para sahabat. Kenapa zaman rahmatullah? Karena para sahabat adalah manusia yang paling terbaik dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dengan amalan bid'ah tersebut, amalan yang sesat tersebut. Allah mengatakan kami biarkan mereka leluasa, senang, nikmat, terus menerus melakukan amalan yang mereka anggap itu adalah amalan baik, dicintai oleh Allah. Kami biarkan mereka leluasa, silakan melakukan amalan bid'ah. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, karena kelak kami akan mereka masukkan dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagian orang ahlul bid'ah, ahlul kekufuran mengatakan ini Wahabi sesat di neraka, Wahabi sesat di neraka. Itu saja dalil mereka. Na'udzubillah. Ini adalah firman Allah Jalla wa Ala dan sunnah Nabi SAW, perkataan Nabi kita SAW. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab kesesatan ini akan mengantarkan kepada kesesatan yang berikutnya, terus menerus sampai ya na'udzubillah seseorang mati dalam kekufuran. Karena kenapa? Mereka menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ikhwatal iman. Jangan kau remehkan dalil ini. Ya, jangan kau palingkan hadis ini. Jangan kau pandang sebelah mata. Ini bukan perkataan Salafi Wahabi. Ini perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu akan Allah Subhanahu wa taala tepati janjinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kemudian selektif memilah dan memilih kepada siapa kita berguru mengambil ilmu. Jangan kita kemudian mendengarkan orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan dalam agama ini, yang hanya kemudian ini kan yang penting baik, ini kan yang penting baik, terus menerus melakukan amalan-amalan bid'ah yang ujung-ujungnya mereka adalah sesat dan menyesatkan, dan tempatnya sesat dan menyesatkan ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan penegasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, warning dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kita mewaspadai amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya mereka mengatakan ini adalah merupakan bid'ah hasanah. Maka ketahuilah bid'ah hasanah adalah merupakan bid'ah dhalalah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hada wallahu alam bisawab.